Saya rela ya diberhentikan jadi PNS demi ya. Oke, Bang, kita lanjut lagi. Nampaknya kita pakai aja lah di headphone-nya supaya kita bisa dengar suara kita juga seperti apa, mungkin terlalu besar atau apa gitu ya. Gimana? Udah terlalu besar atau? Udah. Oke. Lanjut lagi, Bang. Ini kan Mentawai, kita tahu perjuangan itu sudah sejak 80-an. 80-an sudah mulai bergerak dengan tokoh-tokoh pemuda, mahasiswa dan lain sebagainya. Bahkan di 98 itu sudah ada yayasan-yayasan atau LSM juga waktu itu mau mulai membangun kesepahaman bersama untuk berjuang bersama untuk menjadi kabupaten. Yang mendasari orang-orang Mentawai untuk merebut kabupaten itu apa sebenarnya? Apakah dengan Pariaman tidak cukup apa atau ada hal lain yang harus dicapai oleh Mentawai dengan merebut kabupaten? Iya, saya mau sampaikan bahwa kenapa kita mau merebut jadi kabupaten. Pertama dari sisi ekonomi, ya, ekonomi sangat tidak baik waktu itu. Yang kedua masalah pendidikan, ya, pendidikan waktu itu kan boleh dikatakan SMA belum ada di Mentawai, ya kan, belum ada di Mentawai. Namun demikian, ya, ada lagi masalah pembangunan. Ya, kebetulan pada saat itu saya buka di sini, ya, saya ada di pemerintahan di provinsi, ya, dan ada anggaran untuk jalan di Mentawai sepanjang 4 km. 4 km, tapi dialihkan ke Kampung Dalam Di Pariaman. Iya, ke Pariaman. Ya, saya tahu persis itu. Ceritanya hanya satu paket itu yang saya ketahui, yang lain tidak saya ketahui. Ada yang dialihkan ke Pariaman di Kampung Dalam. Oke, ya. Itu dari sisi pembangunan. Kalau dari sisi ekonomi tadi yang Abang sebut, sebenarnya kita sangat jauh, sangat rendah, sangat lemah ekonomi. Padahal kan kita tahu kalau Mentawai sangat kaya dengan sumber daya alam, ada perusahaan banyak waktu. Gimana? Iya, betul. Perusahaan kayu banyak, ya. Tetapi yang memanfaatkan bukan orang Mentawai. Di situ. Ya. Jadi sehingga bagaimana penghasilan hasil dari Mentawai ini bisa dinikmati oleh orang Mentawai itu sendiri. Itu yang kita perjuangkan. Iya kan? Apakah kebijakan waktu itu memang tidak mendukung yang misalnya pengelolaan hasilnya itu untuk masyarakat? Memang tidak. Tidak. Ya, memang tidak. Tapi dari sisi administrasi iya. Administrasi ya. Administrasi iya. Tapi faktanya di lapangan. Enggak. Itu dari sisi ekonomi. Iya. Kalau dari sisi pendidikan, Bang? Kalau pendidikan, ya bagaimana kita Mentawai ini, orang-orang Mentawai, anak-anak Mentawai bisa melanjutkan studinya ke perguruan tinggi lebih baik, lebih tinggi lagi kan. Nah, dan kalau kita melihat bahwa waktu itu banyak anak-anak Mentawai yang tidak melanjutkan studinya. Karena ekonomi kan saling kait gitu, ya. Kan begitu. Karena ekonomi. Tetapi ada juga yayasan-yayasan yang menyekolahkan anak-anak Mentawai. Ya. Yayasan ya seperti ya salah satunya yang dikelola oleh Pak almarhum Bakri Tasri Bebet, ya kan, dan juga dari yayasan GKPM. Ya, itu. Ada Katolik juga. Ada Katolik. Jadi mereka inilah yang menyekolahkan anak-anak Mentawai sampai ke perguruan tinggi. Kalau sebenarnya dari pemerintah sama sekali
belum ada. Ya, seperti tadi cuma bantuan-bantuan gitu iya, belum ada. Oke. Gitu. Kalau dari sisi kita melihat nih, berarti ada perjuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebenarnya melihat soal ekonomi kita, soal pembangunan kita, juga soal pendidikan kita. Kira-kira dari apa yang kita perjuangkan itu bisa nggak dicapai nggak setelah jadi kabupaten? Iya, kalau dikatakan tidak ada, itu tidak. Pasti ada. Ya, kalau saya mengatakan pada saat periode pertama Pak Edison, ya banyak anak-anak Mentawai yang dikuliahkan. Oke. Ya kan, sehingga yang sempat menikmati beasiswa itu sudah ada di Kepulauan Mentawai juga, sudah jadi PNS. Saat ini kan begitu. Jadi begitu jadi kabupaten, ya ada anak-anak Mentawai yang sarjana. Artinya ada hasil dari otonomi daerah itu sebenarnya sudah mulai kelihatan sebenarnya, dan bahkan sekarang sudah kelihatan dari sisi sumber daya manusia. Sampai saat ini kan masih ada beasiswa anak-anak kita, namun tidak belum sesuai dengan harapan kita tentu. Ya, banyak yang kecewa memang ya kadang-kadang ada patah di tengah jalan kan begitu. Tapi harapan kita sesuai dengan harapan kita sudah mulai ya sudah mulai sedikit demi sedikit ya. Namun kita jangan pesimis. Ya, tetap kita optimis bahwa Mentawai ini bisa. Ya. Mentawai ini bisa. Kalau dari sisi ekonomi gimana Bang lihat? Kalau dari sisi ekonomi saya lihat sudah mulai. Ya, sudah mulai. Dulunya sagu nggak bisa dijual, sudah bisa kita jual. Ya kan? Dan pisang sudah mulai keluar kan begitu. Jadi sudah mulai. Kalau dulu masih ingat saya bahwa orang petani cengkeh pun udah bisa jual ke Padang kan? Betul. Nah, sekarang udah mulai. Jadi sudah mulai, tapi belum sesuai dengan harapan kita tentunya. Kan begitu. Kalau dari sisi infrastruktur pembangunan seperti apa ini Bang? Iya, kan banyak teman-teman menyampaikan bahwa infrastruktur ya. Oh ini belum segala macam, tidak apa. Iya betul. Saya sampaikan itu betul. Namun perlu kita ketahui ya, sepanjang jalan ini ya, waktu kita di Pariaman ada enggak seperti ini? Ya kan? Jadi jangan katakan tidak ada pembangunan, ada pembangunan. Tapi masih merangkaknya kita kan, begitu. Masih lambat ya, kita harus akui lambat. Iya. Salah satunya saya beri contoh. Nggak usah kemana-mana, ke Malakopa aja. Ya, ke Malakopa. Ya, dulunya nggak bisa kita tembus dengan jalan darat. Ya, sekarang sudah bisa ke Malakopa dengan jalan darat. Ya, walaupun masih becek-becek gitu ya. Masih becek-becek kan. Tapi pas hari kering bisa kita lewat. Artinya tidak hanya jalur laut saja lagi, tapi sudah ada jalur darat. Tinggal bagaimana meningkatkan kualitas transportasinya sarana transportasinya ke depan gitu ya. Salah satu juga ini di Pulau Spora ini. Ya. Dulu kita tahun 93 waktu saya masih di provinsi, naik pesawat kecil di Hirokot ini. Ya, tenang kita dari Padang ke Rokot, tenang, nggak apa-apa. Begitu turun, ya naik bot lagi, ke Sioban. Basah kuyup jadinya kan begitu. Nah sekarang udah bisa, begitu kita turun di Rokot bisa lewat dengan jalan darat. Oke. Ini pertanyaan mungkin agak nyeleneh nih Bang. Abang kan sebagai pelaku sejarah sampai kabupaten ini berdiri. Abang ikut berjuang bersama teman-teman yang lain sampai waktu itu mungkin harus minta izin, walaupun sebenarnya risikonya sangat besar. Apa yang Abang lihat yang situasi kondisi di Mentawai saat ini yang mengecewakan? Iya, baik, terima kasih.
Pertama pada saat saya bukan ini. Kalau boleh dihargailah teman-teman, bapak-bapak kita yang pernah ikut berjuang. Ya, kalau ada acara-acara nasional atau acara nasional, acara lokal, undanglah mereka. Ya, bapak-bapak kita yang masih hidup sekarang ini, Pak, yang saya ketahui ya, Pak apa namanya, mantan Kades Samangannya sama? Oh, Pak Tasiri Leleu, Pak. Iya, Bernat Tasiri Leleu, ya kan, salah satu pejuang yang memerdekakan Mentawai. Ya, jadi kalau ada acara-acara tertentu, ya, undanglah mereka, beri kehormatan kepada mereka, ya, baik 17-an apa segala macamnya, apalagi ulang tahun kabupaten ya. Ulang tahun kabupaten, undanglah mereka, biar duduk bersama, kita bincang-bincang bersama. Paling tidak nostalgia gitu. Ya iya, nah iya betul. Waktu di bis misalnya bergurau segala macam kan begitu. Apalagi kalau diingat Pak almarhum Latto banyak bergurau. Ya. Waktu di bis kan menghilangkan kesuntukan di bis itu kan. Saya masih ingat saya harus ngurut kaki Pak Sakerebau, Pak almarhum. Iya. Karena waktu itu kan naik bis bengkak ini kakinya. Jadi saya harus urut. Sebelum tidur beliau harus diurut kakinya supaya bengkaknya berkurang. Iya. Nah, selain itu Bang, ini kan pasti melihat pemerintahan saat ini gitu ya. Pasti banyak dari luar, karena memang sumber daya kita lihat tadi dari 84 kita baru punya SMA. Kemudian kalau tidak ada IPMEN, tidak ada yayasan-yayasan yang seperti misalnya Yayasan Pembinaan Masyarakat Mentawai punya Pak Bakri gitu di Gurun Lawas. Kemudian ada Katolik, ada GKPM waktu itu di Pancasila. Itu ini kan sebenarnya sumber daya manusia kita memang sangat sedikit sekali. Ada beberapa pegawai negeri seperti Abang waktu itu saya tahu yang masuk jadi pegawai negeri pun tidak boleh yang sarjana. Seperti Pak Tarminta saya tahu dia harus pakai sarjana. Tidak boleh pakai sarjana, ya harus pakai ijazah SMP-nya kan supaya bisa SMA supaya bisa SMP kalau tidak SPG. Tapi kan waktu pegawai negerinya kan katanya SMP bisa masuk waktu itu. Dan sekarang Kabupaten Mentawai sudah ada, kemudian sudah banyak pegawai, kita terdiri dari berbagai macam suku dan dari mana saja ada masuk di sini. Apa yang Abang lihat? Iya, saya mau menyampaikan bahwa manfaatkanlah ya tenaga-tenaga yang ada, SDM yang ada, khususnya orang-orang Mentawai. Itu saya bukan menyepelekan teman-teman lain, tidak. Ya. Khususnya orang-orang Mentawai. Beri dia kesempatan berkarya. Ya kan? Kan ada istilah orang Mentawai itu nggak bisa dipakai. Ya. Nah, kalau memang nggak bisa dipakai, kenapa diterima? Oke. Iya kan begitu. Nah, kalau penerimaan pegawai itu ya karena ada pekerjaan. Ya. Kalau nggak ada pekerjaan, kalau nggak ada tentu nggak diterima. Ya kan? Begitu diterima, berarti ada pekerjaan. Tapi tidak dipekerjakan. Tidak dimanfaatkan. Kan begitu. Jadi ini yang saya melihat bahwa sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman di luar orang Mentawai, ya kan? Nah, khususnya orang Mentawai, marilah kreatif, ya. Di situ juga persoalannya. Dua hal ya. Okay. Sisi lain tidak kreatif, ya kan? Karena tidak ada pekerjaan, tidak mau berusaha, ya kan? Itu yang saya sering sampaikan waktu saya masih di PU, saya sampaikan kepada teman-teman, ini kamu diterima di sini ada pekerjaan, ini loh pekerjaan. Kalau boleh kita menciptakan pekerjaan itu sendiri. Betul. Itu jangan menunggu dari atasan. Apalagi sudah eselon 4, eselon 3, jangan menunggu. Harus berbuat sesuatu. Harus berbuat. Kita yang menciptakan pekerjaan untuk
bawahan kita. Ya, apalagi sekarang kan eranya memang harus ada kreativitas, inovasi, inovasi, dan betul. sebagainya. Kalau hanya menunggu, oke, kamu ke ini ya, besok ke sini, ya gimana kita mau maju, Bang? Itu dia. Kalau saya paling yang saya nggak mau adalah saya disuruh-suruh. Saya nggak mau itu disuruh. Ya. Tapi bagaimana saya memberikan inovasi kepada atasan? Ini Pak udah selesai bagaimana? Tolong dicek. Tanpa harus ditanya, Nah, nih itu. tinggal ini sudah dilakukan. Itu harus kita lakukan seperti itu. Kalau enggak, kapan kita mau maju? Oke. Kalau menunggu, duduk, gak ada perintah dari atasan, duduk aja kita. Sementara kita sudah eselon 3, eselon 4, ya, yang bisa berpikir bagaimana menciptakan pekerjaan. Iya. Nah, bagaimana mempertanggungjawabkan jabatan. Itu sebenarnya. Oke. Nah, tapi kalau kita menunggu, ya perintah atasan, ya begitu-begitu aja kita kan. Kalau atasannya lagi di Padang gimana? Nah, itu dia yang terjadi. Ya, artinya kebanyakan yang saya lihat seperti itu. Mudah-mudahan ada perubahan setelah saya tinggalkan kan begitu. Ya. Mudah-mudahan ada perubahan, ya. Apalagi sekarang pandemi. Ya. Bekerja di rumah, ya kan? Kadang-kadang digilir shiftnya. Shift, ya. Iya. Ini minggu ini orangnya, minggu depan ini lagi orangnya, ini yang ke rumah. Ya. Begitu sekarang ini. Itu normal hidup baru itu sah. Ya. Ya itulah yang dikatakan sekarang ini, ya kan? Kalau hidup baru itu seperti itu. Kalau normal yang biasa ya biasa, tapi normal baru. Oke, artinya Bang kalau melihat kondisi sekarang misalnya di pemerintahan Kabupaten Pulau Mentawai, sebenarnya ketika sumber daya manusia yang didatangkan atau datang dari luar Mentawai, sebenarnya kita berharap ini memang juga serius untuk membangun Mentawai, bekerja untuk Mentawai, untuk kemajuan Mentawai, tetapi juga sumber daya lokal kita yang memang sudah jadi pegawai dari Mentawai seharusnya kan juga memang diberikan kepercayaan untuk melakukan sesuai dengan aturan yang ada tentunya. Tapi bagaimana juga mereka juga harus lebih inovatif, kreatif sehingga menunjukkan prestasi juga sehingga tidak disebut ya orang Mentawai nggak mampu. Begitu ya Bang? Iya, baik. Bagi teman-teman yang dari luar Mentawai, yang jadi PNS di Mentawai ini, ya, saya mau singgung sedikit. Sudah banyak yang pindah, ya kan? Ya. Cetak PNS-nya di Mentawai baru 3-4 tahun pindah, ya kan? Nah, artinya apa? Mereka ini hanya menginginkan mendapatkan NIP di Mentawai, ya kan? Mendapatkan NIP di Mentawai, bukan mengabdikan diri di Mentawai. Itu pada umumnya saya lihat. Namun demikian tidak sedikit juga teman-teman yang memang serius untuk serius bekerja di Mentawai, ya, baik itu guru, kesehatan dan yang yang lainnya, ya. Serius itu ada, tapi tidak semua yang tidak serius. Yang kedua, perlu saya sampaikan di sini bahwa teman-teman dari luar, ya, kalau memang ada kawan-kawan PNS dari Mentawai, arahkanlah mereka. Kalau mereka itu bawahan kita arahkan mereka, ya, karena apa? Perlu, ya. Yang selanjutnya mereka pun, ya, teman-teman dari Mentawai, ya, mohon maaf, curi-curi ilmu lah sedikit. Ya. Betul. Karena ada istilah yang saya ingat yang diistilahkan oleh Pak Paulus Sakerebau waktu kita di Yayasan Citra Mandiri, ya. Segini orang, kita segini. Jangan tendang mereka, ya. Tapi kalau sama-sama begini, kalau memang harus kita lawan, ya. Kalau kita tendang, apalagi sudah segini kita tendang mereka. Kalau memang mereka harus
harus kita tendang. Tetapi mari bersahabat sama mereka. Ya. Ya. Supaya kita bisa sejajar gitu ya. Sejajar. Oke. Ya, jangan benci mereka. Itu. Oke, satu lagi Bang, sebelum kita akhiri diskusi kita saat ini. Dulu ketika memperjuangkan kabupaten, walaupun kita ada kelompok sana, kelompok sini, tapi kita punya satu tujuan yang sama, bagaimana Mentawai itu jadi kabupaten. Dalam posisi hari ini, bagaimana persatuan kita orang-orang Mentawai? Ayo lihat. Iya, baik. Iya, mohon maaf sebesar-besarnya bagi teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tentunya, kelompok A, kelompok B dan selanjutnya kan begitu. Yang ingin saya sampaikan bahwa marilah kita bersatu. Sebenarnya sekarang ini sudah berserahkan sebenarnya. Ya, oke. Ya, berserahkan. Saya akui itu, ya. Dan Pak Ajo 2000, ya, bagaimana menghimpun lagi teman-teman itu, saya lihat udah di Facebook kah, di WA kah dia itu memang sering itu bagaimana menghimpun, ya. Tetapi yang kita inginkan bagaimana kelompok-kelompok LSM atau kelompok tertentu, ya, mari kita duduk bersama, ya, melihat Mentawai ini bagaimana dan diarahkan kemana Mentawai ini sebenarnya. Itu. Jadi jangan mengatakan bahwa kita kan sudah jadi kabupaten, ya, biarlah biar aja pemerintah berjalan sendiri, biarlah kita dari ini yang kita jangan seperti itu, ya. Waktu, ya, kita merebut jadi kabupaten ini, ya, tidak ada dalam benak kita itu, saya tidak mendengar baik kelompok A, kelompok B, kelompok C. Saya jadi bupati, saya jadi anggota dewan, saya jadi ini. Nggak ada yang saya dengar itu. Ya, tapi bagaimana sama-sama kita berjuang untuk mewujudkan kabupaten. Itu yang saya lihat. Tapi ya? Sekarang setelah kabupaten, setelah kabupaten ya diam-diam aja gitu kan. Itu. Makanya saya sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Bupati kalau ada ulang tahun kabupaten ini, undanglah BM3 salah satunya kan, yang lain-lain yayasan kondisi kalau masih ada ya, yayasan Citra Mandiri dan yang LSM lainnya. Kalau Suku Jaya Lagai sudah lama mati kan begitu. Ya, tapi kalau sejarah kan pasti mencatat itu Bang, seperti apa perjuangannya juga. Saya bagian daripada Suku Jaya Lagai. Pak Rijel, Pak Irdelius kan begitu. Nah, jadi cuman bagaimana kita siapakah yang menyatukan kita? Saya lihat Pak Ajo 2000 ini sudah mulai bagaimana ide itu bisa menyatukan kelompok-kelompok yang sudah ada sebelumnya. Ya, dia mulai dari Mapus saya lihat. Ya. Walaupun Mapus sebenarnya sudah lama mati suri juga ya. Iya. Tapi beliau bisa naikkan. Ya, mudah-mudahan saja Bang ide-ide untuk bagaimana kita mulai melihat kembali secara bersama-sama persoalan di Mentawai ini bisa terus terwujud. Ada orang-orang yang memberikan hati, pemikiran, tenaga untuk menghimpun kita semua untuk melihat mau kemana Mentawai ini, mungkin dari sisi kita di luar pemerintahan dan lain sebagainya, ataupun ada orang-orang pemerintahan juga yang bisa bergabung di situ untuk melihat ini kan akan lebih bagus. Kira-kira menurut Abang akan lama lagi kah atau harus menunggu lama kita kelompok-kelompok Mentawai ini bisa menyatukan diri? Iya, tergantung kita, saya lihat tergantung kita. Ya, siapa yang memulai, ya, itu yang saya lihat. Jadi komando ini, ya, kalau ada kontak satu dengan yang lain, saya rasa bisa aja cepat, ya. Tapi kalau tidak ada komunikasi intensif, ya saya rasa hilang, akan hilang, tidak akan muncul. Baik. Nah, itu saya sekali lagi saya sampaikan bahwa ide yang ditelurkan oleh Pak Ajo 2000, Pak Kurnia, sangat baik sekali. Kalau diikuti teman-teman dari yang lain, kelompok lain, sehingga kita bisa bersatu. Saya mengharapkan, karena sudah mati suri ya, saya mengharapkan PTLM ya? Yang ini kelompok Mentawai itu? PTLM kalau tidak salah. Iya, PTLM.
Pusarat Tokat Lage Mentawai. Pusarat Tokat Lage Mentawai saya nggak lihat lagi papan namanya itu udah hilang, ya kan? Siapa ketuanya segala macam, begitu dibentuk udah hilang semua kan begitu. Baik. Itulah yang menyatukan kita sebenarnya kalau saya melihat yang bisa menyatukan kita, ya. Nah, saya mau sampaikan di sini kepada teman-teman, ya mohon maaf sekali lagi, saya tidak ingat teman-teman siapa dia dan bagaimana dia, ya. Kalau tidak saya sebut namanya, tapi saya akui Anda itu bahagian daripada yang memperjuangkan Mentawai. Oke. Ya. Baik bergerak dari tahun 80-an sampai 90-an. Ya. Mahasiswa waktu itu, ya, baik pelajar, kita hormati, kita hargai mereka. Baik Bang, terima kasih atas perbincangan hari ini dan semoga tokoh-tokoh lain yang mungkin kita sebut di perbincangan kita kali ini dan mungkin tidak disebut dalam perbincangan ini, mudah-mudahan mereka bisa melihat kita di channel Surat Mentawai Podcast dan nanti mudah-mudahan mereka bersedia juga kita undang di sini untuk memperkaya informasi-informasi tentang perjuangan Mentawai sejak sebelum Mentawai jadi kabupaten dan sampai saat ini. Oke, sekali lagi terima kasih dan buat Saleh Surat Mentawai yang menyaksikan kita di channel ini, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.